Halo sahabat terkasih, menjelang datangnya hari peringatan Santo Pelindung Gereja, mari kita duduk sejenak mengenal siapa sih Santo Stanislaus Kostka. Stanislaus Kostka lahir pada tanggal 28 Oktober 1550 di Roskowo, Polandia. Ayahnya merupakan seorang bangsawan kerajaan di Polandia. Dia merupakan anak kedua dari 7 bersaudara. Stanislaus Kostka remaja pergi ke Vienna bersama kakaknya Paul untuk menempuh pendidikan. Selama 3 tahun bersekolah, ia tidak hanya dikenal sebagai pribadi yang ceria dan ramah, tapi juga karena kesalehan dan semangat religiusnya yang tinggi. Namun bagi Paul, Stanislaus adalah seorang pengganggu bagai duri di dalam matanya, sehingga ia sering memperlakukan Stanislaus secara kasar dan kejam. Stanislaus menerima semua perlakuan kakaknya itu dengan sabar. Namun akibatnya pada suatu hari, ia jatuh sakit kritis. Dia ingat akan perlindungan Santa Barbara, yang menurut riwayat orang-orang kudus tak pernah membiarkan orang yang meminta bantuan perantaraannya meninggal dunia tanpa dibekali sakramen-sakramen terakhir. Maka Stanislaus pun berdoa kepada Tuhan dengan perantaraan Santa Barbara. Tiba-tiba Santa Barbara menampakkan diri didampingi 2 malaikat Tuhan dan menerimakan komuni kudus kepadanya. Beberapa hari kemudian Santa Maria sambil menggendong putranya memasuki kamar dan menyembuhkannya. Sebagai ucapan syukur kepada kerahiman Tuhan padanya, Stanislaus bertekad masuk serikat Yesus. Agar tekadnya itu tidak dihalang-halangi oleh ayahnya, ia melarikan diri ke Jerman. Namun ia ditolak oleh Petrus Canisius dikarenakan jarak yang masih cukup dekat dengan Jerman. Dia direkomendasikan untuk pergi ke Roma untuk melanjutkan keinginan pengabdiannya. Selama perjalanannya menuju Roma, ia memberikan harta bendanya kepada pengemis dan orang-orang miskin yang ia temui. Ia berkeyakinan bahwa ia melakukan semua hal itu demi kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Sesampainya di Roma, ia diterima oleh novisiat Yesuit setelah membuktikan kesungguhan hatinya dengan menyelesaikan semua tugas yang diberikan kepadanya. Stanislaus bersungguh-sungguh di dalam menghayati panggilannya itu. 10 bulan lamanya ia menjalani masa novisiatnya dengan sangat setia. Ia sangat saleh meskipun umurnya masih sangat muda. Pada tanggal 15 Agustus 1868, bertepatan dengan Hari Raya Maria diangkat ke surga, ia kemudian jatuh sakit dan meninggal dunia. Stanislaus meninggal dunia sebagai novis Yesuit dalam usia 17 tahun. Segera setelah wafatnya, banyak orang cacat sembuh karena pengantaraannya. Mujizatnya yang terbesar ialah bahwa kakaknya Paul yang jahat dan kasar itu mengubah cara hidupnya ketika ia mencari Stanislaus di Roma. Paul pun kelak menjadi orang kudus. Sahabat terkasih, itulah sekilas cerita dari kehidupan Santo Stanislaus Kostka, pelindung gereja kita. Semoga keteladanan dan nilai-nilai kesederhanaan yang ditunjukkan oleh Santo Stanislaus Kostka dapat kita tiru dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian perjumpaan kita kali ini. Kita akan bertemu di video berikutnya ya. Sampai jumpa.